Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha, masih dari tema 5 kelas 6 untuk pelajaran Bahasa Indonesia di SD kita, SD Candle Tree. Kita simak bersama-sama ya. Seperti yang kita sudah pelajari, wirausaha disebut juga wira swasta. Wira berarti berani, utama, mulia, atau sendiri. Sementara arti usaha adalah kegiatan. Berarti kalau digabung wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan sendiri dengan berani. Definisi wirausaha sesuai lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garis miring Kep garis miring M tahun bulan 11 maaf di bulan November tahun 1995 dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oke, kita akan belajar keberhasilan wirausaha itu seperti apa sih? Kalau kita menciptakan sebuah kegiatan atau usaha, bagaimana caranya supaya kita berhasil? Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh pedagang yang ada di sekeliling kita. Misalnya ada pedagang susu, ikan, buah, daging, bumbu, kebab atau makanan kecil, kemudian roti, sayuran, dan masih banyak lagi. Faktor keberhasilan wirausaha adalah kreativitas. Bagaimana cara melatih dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha? Yang pertama, amati lingkungan sekeliling. Kamu perhatikan, kemudian kamu visualisasikan atau bayangkan. Gunakan panca indera yang kita miliki, baik penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, perasa dan peraba. Tujuannya apa? Untuk melatih dan mempertajam ingatan juga pikiran dan meningkatkan kepekaan indera kita. Kemudian kita berimajinasi, kita renungkan, kita hayalkan, kita cari celah atau kekurangan untuk perbaikan usaha. Misalnya kita melihat sebuah usaha yang sepertinya maju. Nah, kita bisa contoh usaha itu. Atau kebalikannya, kita melihat ada sebuah usaha yang sepertinya belum maju. Nah, kita bisa ambil usaha itu, kemudian kita kembangkan dengan cara yang bisa kita lakukan sendiri maupun kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya yang ketiga, ambil sudut pandang yang berbeda. Mari kita bertindak out of the box. Apa artinya out of the box? Kita lihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Kita cari cara menjadikan barang atau produk yang kita hasilkan itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keempat, lakukan sesuatu. Lakukan hal positif yang belum atau jarang dikerjakan sehingga produk atau jasa yang kita hasilkan itu unik. Yang kedua, kita bisa berinteraksi dengan anak-anak atau kita juga bisa bekerja sosial. Tujuannya apa? Kita bisa melatih kreativitas kita. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat. Kita bawa selalu buku harian untuk mencatat pikiran dan ide yang mungkin tiba-tiba kalian temukan sehingga tidak gampang lupa atau tidak terlupakan. Keenam, kita tambah wawasan. Bagaimana cara menambah wawasan? Kita bisa menjelajahi internet, bisa membaca buku, majalah, bisa juga kita pelajari hal-hal baru, memiliki wawasan yang luas, bisa juga mengunjungi pameran. Ketujuh, jangan lupa yang terakhir dan paling penting, disiplin. Karena orang kreatif adalah orang yang punya kedisiplinan untuk terus menciptakan ide-ide baru dan ketekunan untuk mewujudkan ide-ide mereka. Nah, anak-anak, tugas presentasi wirausaha siswa kelas 6 yang akan kalian presentasikan, ambil dari kata tanya adik Simba.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Buat pertanyaannya seperti ini contoh, tapi kalau kamu mau buat pertanyaan lain menggunakan katanya adik Simba itu terserah. Ini misalnya buatkan contohnya misalnya, bidang usaha apa yang ingin kamu kembangkan? Di mana kamu ingin mengembangkan usahamu tersebut? Kapan kamu akan memulai usaha yang kamu rencanakan? Siapa yang akan kamu jadikan target konsumenmu? 5. Mengapa kamu memilih usaha tersebut? 6. Bagaimana proses dari usaha yang akan kamu rencanakan? Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mempermudah kamu untuk membuat materi presentasimu. Di sini saya buatkan pengalaman pribadi Miss Ellen yang saya jadikan wirausaha saya. Contohnya seperti ini. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Saya ingin berwirausaha di bidang jasa fotokopi. Usaha fotokopi ini akan saya namakan Sam Fotokopi yang akan memanfaatkan garasi rumah saya di Mabruk Jaya Residence 2.2 nomor 1 Rawakalong, Kabupaten Bogor. Rencananya usaha Sam Fotokopi akan mulai berjalan di awal Oktober 2021. Saya bekerja sama dengan suami saya dengan target konsumen anak-anak SD sampai SMA, juga mahasiswa yang ada di sekitar rumah kami. Selain itu, karena posisi rumah kami di pinggir jalan, maka saya berharap akan banyak orang yang melihat dan mampir ke toko fotokopi kami. Saya memilih usaha di bidang jasa fotokopi karena saat ini beberapa sekolah sudah mulai membuka kembali aktivitas di sekolah dengan adanya PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas di masa pandemi. Rencananya, toko Sam Fotokopi akan mulai beroperasi pukul 7 sampai 9 malam. Semoga usaha ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak-anakku, ini adalah salah satu contoh sehingga kita ketika presentasi ini udah siap. Jadi kata-kata ini kita rangkai dulu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab dari pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Silakan mencoba, pastikan bahwa usaha kamu akan berjalan dan akan sukses, baik di waktu sekarang-sekarang ini atau di waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan berkati.